Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Beni Wicaksono, anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Baik Pak Beni, kita lanjutkan kembali dialog kita. Tadi Anda sudah mengatakan terkait dengan imbal hasil dari investasi dana haji yang ada di kisaran 5 hingga 6% begitu ya Pak. Untuk kedepannya apakah mungkin ada lagi strategi-strategi yang tengah diformulasikan untuk lebih meningkatkan lagi nanti imbal hasil kedepannya? Baik, terima kasih. Yang jelas kami memiliki rencana, kita sebut Renstra, rencana strategis untuk 5 tahun ke depan. Kami itu memang mengidealkan bahwa yang kita sebut portfolio sekarang ini kita sebut sebagai core portfolio. Mhm. Core portfolio atau inti dari sebuah portfolio itu tentunya harus aman tadi ya dan sebagainya. Nah, kami menyadari bahwa return 5-6% itu belum optimal. Nah, namun demikian kami juga sangat mempertimbangkan risiko yang ada gitu ya. Inginnya kami akan masuk tentunya ke sektor real gitu ya, investasi langsung, investasi lainnya. Kami juga sangat berkeinginan untuk bisa menyalurkan kepada sektor-sektor yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan sebagainya. Itu sudah kita rancang sedemikian rupa, sudah kita jajaki, sudah kita mitigasi risikonya. Namun demikian tentunya kami tidak sendiri, badan pelaksana ini memiliki partner ya, kita sebut sebagai supervisor kita yaitu Dewan Pengawas. Kami bertujuh di badan pelaksana dan kami ada bertujuh juga di Dewan Pengawas, itu sama-sama sedang merumuskan apa saja sektor yang bisa kita masukin, kurang lebih begitu. Mhm. Jadi ke depan kita berharap, karena kita paham kalau sektor real ini bisa memberikan investasi langsung maksudnya, itu bisa memberikan return di atas dari yang kita miliki sekarang. Strateginya akan ke sana. Oke, baik. Nah, tadi Anda katakan ada juga SBN korporasi begitu ya Pak, mungkin Ya. bisa share juga nih terkait dengan sektor-sektor apa saja yang dipilih oleh BPKH untuk menginvestasikan dana haji ini? Ya, yang pertama kami dengan korporasi PLN ya, perlistrikan negara. Yang kedua kami ada dengan SMF itu mereka adalah keuangan sebenarnya tapi juga mengarah ke beberapa pembiayaan yang sifatnya ada rumah sakit dan sebagainya. Kemudian kepada kita juga memiliki perbankan, dalam hal ini adalah CIMB. CIMB ini perbankan yang arahnya ke syariah tentunya, Mhm. sukuknya CIMB. Juga ada Pegadaian. Nah, yang juga ini bukan sukuk langsung tapi sukuk dikemas dalam bentuk reksadana yaitu ke PNM. PNM ini baru kita invest di sana melalui reksadana RDPT. Nah, itu sektornya adalah dua sisi yaitu Mekar dan Ulam. Ulam ini untuk UMKM yang sampai dengan limitnya 500 juta. Kemudian sekarang sedang diturunkan menjadi hanya 200 jutaan. Yang satunya adalah Mekar. Mekar ini kalau kepada keluarga prasejahtera sudah Mhm. mencapai 10 juta UMKM yang dibiayai oleh Mekar. Kami sangat senang berkoordinasi dengan PNM ini, di mana sejatinya dana haji itu memang diharapkan kemaslahatannya lebih luas. Jadi itu sudah kita masuki. Mhm. Nah, ke depan kita juga ingin ke surat berharga yang sifatnya adalah ada underlying sektorial seperti ini. Kurang Mhm. lebih begitu untuk ke depannya. Dengan harapan imbal hasilnya lebih baik gitu. Oke, harapannya pastinya returnnya akan semakin lebih baik dan juga lebih besar juga Betul, pastinya seperti itu ya betul, Pak Beni. betul, betul. Pak Beni, kita ketahui di tengah banyak kabar yang beredar dan juga sudah dipastikan langsung begitu oleh Pak Beni tadi bahwa kabar-kabar tersebut ini adalah hoax atau tidak benar begitu ya. Lantas mungkin strategi dari BPKH sendiri untuk memastikan begitu ya atau untuk meyakinkan calon jemaah haji bahwa sebenarnya dana mereka di BPKH itu sangat aman sekali begitu. Ya, baik. Pertama strateginya adalah tentunya kami secara internal itu meyakinkan diri kita bahwa kita ini sudah menjalankan ini secara amanah apa enggak gitu. Itu adalah basic prinsipal yang kita pegang, bahwa kita prudent, kita sudah amanah, kita profesional. Karena apa? Kami itu dipilih untuk ada di posisi badan pelaksana ini melalui satu seleksi, melibatkan pansel dari orang-orang yang prominent semua, dan kami dipilih dari sekian ribu orang. Saya sendiri punya pengalaman di perbankan lebih daripada 25 tahun, kawan-kawan saya di badan pelaksana juga sama-sama rata-rata seperti itu. Demikian juga di Dewan Pengawas, mereka juga orang-orang profesional.
Jadi kami yakinkan bahwa amanah dan kami sebut sebagai sajadah panjang kita, itu merupakan pertaruhan kita untuk kita bisa jaga bahwa dana haji itu kita jalankan secara amanah. Itu internal kami. Kami juga memiliki prinsip-prinsip value yang ada di kami, kita itu jalankan dengan sebaik-baiknya, di mana yang pertama tentunya amanah itu menjadi penting, yang kedua produktivitas, yang ketiga kita juga harus mampu dalam tekanan apapun itu bisa bekerja optimal. Nah, yang kedua yang kedua dari sisi bagaimana kita itu berbisnis begitu ya, itu juga menjadi strategi kita untuk bisa meyakinkan. Nah, kami paham bahwa sosialisasi itu menjadi penting. Buat apa kita punya prestasi saja hanya kita yang mengetahui. Jadi kita harus outward looking, di mana kita juga harus proaktif dalam menyambut atau menyampaikan apapun kinerja kita. Nah, yang ketiga tentunya kami berharap dari sisi pemeriksa, auditor kami itu bisa juga memvalidasi apakah betul kinerja kita seperti itu, sehingga masyarakat semakin yakin bahwa keterbukaan yang kita sebut sebagai governance itu GCG itu bisa dijalankan mulai transparansi, kemudian accountability, kemudian responsibility dan seterusnya itu bisa dijalankan dengan baik. Nggak ada cara lain kecuali itu memang harus ada auditor yang melakukan audit dari kinerja kita secara keseluruhan. Jadi strategi itu insya Allah juga akan bisa berjalan. Nah, mungkin selama ini kita pahami kita kurang proaktif. Rupanya mungkin masyarakat berharap kita lebih proaktif lagi. Dengan arahan Pak Kepala ini kami sedang menyusun beberapa strategi termasuk menggunakan juru bicara yang memadai untuk kita bisa sampaikan, sehingga tidak perlu harus badan pelaksana yang kemudian menjelaskan malah kemudian penafsiran yang lain-lain, mungkin dengan profesional dengan cara-cara tertentu itu bisa jalan. Yang juga nggak kalah penting kita memilih partner media yang pas untuk bisa kita pakai kita gunakan kerjasama sehingga message kita ini tersampaikan kepada masyarakat. Demikian. Karena memang butuh sosialisasi itu ya, begitu Setuju. ya Pak Beni. Betul. Oke Pak Beni, selanjutnya kita mungkin ke tanggapan terkait dengan BPKH, seperti apa nih menyikapi kebijakan yang kita ketahui di dalam UU Cipta Kerja kan memang ada pengecualian pajak atas hasil investasi BPKH. Nah, seperti apa Pak Beni melihatnya? Ya, baik. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas nama pribadi BPKH dan juga seluruh stakeholder kepada DPR tentunya yang sudah membahas ini, kemudian kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak yang terhormat Bapak Jokowi yang sudah menyetujui juga Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 kemarin, yang November kemarin itu sudah diluncurkan, dan alhamdulillah terima kasih kepada Bu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, di mana beliau sudah menetapkan peraturan Menteri Keuangannya nomor 18 tahun 2021 kemarin. Jadi sudah lengkap, kami itu dikecualikan dari pajak untuk instrumen-instrumen. Yang pertama adalah penempatan tadi, produk bank itu dikecualikan, dulu kena 20%, sekarang dikecualikan menjadi 0%, alhamdulillah. Yang kedua produk sukuk. Sukuk ini dikecualikan juga, dulunya 15% menjadi 0. Nah, itu yang membuat kita menjadi semakin optimis ya, bahwa target yang ditetapkan oleh pemerintah, DPR dan sebagainya, bahwa kami minimum harus mencapai angka imbal hasil 8 triliun itu insya Allah akan tercapai. Karena apa? Dari pajak ini kami bisa memperoleh pengecualian biaya pajak yang selama ini kurang lebih sekitar 1,3 sampai 1,4 triliun. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami sangat berhati-hati, semakin berhati-hati lagi bahwa memang pemerintah itu sudah hadir, ikut serta dalam hal pengelolaan keuangan haji ini. Dan kami juga optimis target yang ditetapkan itu bisa kita capai dengan jalan yang benar, prudensial kita jalankan, dan juga kembali lagi nilai manfaat semaksimal mungkin untuk jamaah haji begitu. Oke, nah dengan pengecualian ini Pak, kira-kira nanti akan seperti apa nih dampak positifnya kepada imbal hasil, dan juga mungkin dengan adanya pengecualian ini target-target untuk kedepannya terkait dengan imbal hasil dana haji ini seperti apa Pak Beni? Tadi yang kita sampaikan angka 5-6% itu sudah net begitu ya. Kemarin itu kami pernah mencapai sempat di angka 6% lebih tahun 2019.
Namun demikian itu terikut di mana kita mengakui capital gain gitu ya, capital gain untuk surat berharga. Nah, tahun 2020 kami membukukan keuntungan 7,5 itu tanpa gitu ya, tanpa adanya capital gain. Sehingga betul-betul nilai manfaat yang kita kumpulkan dari kupon itu yang kita peroleh itu kita bukukan sebagai nilai manfaat. Nah, di tahun 2000 itu sebelum pelakuan Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Insya Allah di tahun 2021 ini kami optimis tidak lagi 7,5 bisa menjadi sekitar 8,5-an lebih seperti itu. Mengapa? Karena itu tadi ada pengecualian pajak tadi. Nah, tentunya ke depan kami optimis ini bisa lebih tinggi lagi dengan kemudian kita menggunakan strategi penganeka-ragaman instrumen atau portfolio tadi. Oke, berarti ini akan berdampak positif nantinya seperti itu ya Pak kepada Jelas imbal berdampak hasil positif. dari dana investasi ini. Benar. Oke, kalau untuk nilai proyeksi mungkin terkait dengan nilai investasi dana haji mendatang di tahun 2021 dan juga 2022 ini seperti apa Pak Beni? Kami memiliki rencana kerja memang di aset under management kita atau pengelolaan kita itu sekitar 150-an triliun di tahun ini, bahkan di bawah itu sebenarnya. Karena kami mengantisipasi kemungkinan haji itu ada di tahun ini gitu ya. Namun demikian kalau ditetapkan tidak ada tentunya itu akan mengakumulasi dana haji itu menjadi bertambah. Kami bisa proyeksikan mungkin sekitar 155 sampai 157 triliun aset under management. Nah, berapa nilai manfaat itu tadi? Mungkin sekitar 8,5 triliun kita optimis tahun ini bisa tercapai gitu. Oke, baik. Nah, dananya kalau kita lihat kan memang juga semakin meningkat ya Pak ya, karena kita ketahui sudah 2 tahun juga nih jemaah haji kita tidak bisa berangkat ke Tanah Suci. Nah, mungkin untuk tantangannya Pak kalau ada kira-kira untuk mengelola dana sebanyak ini nih apa saja nih Pak? Baik, tantangannya kembali lagi kepada proses atau prinsip dari manajemen investasi, yaitu adalah risk dan return, balik itu lagi. Dari sisi return kami diharapkan lebih tinggi dari ini. Kenapa? Karena kami itu harus menutup kewajiban di mana tahun 2026 menurut proyeksi kami itu terjadi penggunaan dana haji itu dalam setahun 2 kali kami harus sediakan. Jadi dari sekarang itu kita kumpulkan agar ketika tahun 2026 itu terjadi 2 kali itu kami sanggup menutup itu. Yang kedua dari sisi risk itu kami bersama dengan bidang manajemen risiko itu bekerja keras untuk bisa mendalami setiap proposal yang ada di kami sehingga kesannya tidak menghindar saja dari risiko tapi kami ingin memitigasi lebih optimal lagi. Sehingga target tadi itu mengarah ke 9 dan 10 triliun nilai manfaat itu insya Allah akan kita capai di tahun-tahun mendatang begitu. Oke, baik. Targetnya juga optimistis sekali, begitu ya Pak ya. Semoga pastinya harapan kita semua agar bisa tercapai. Terima kasih sekali atas waktu Anda bersama kami, Pak Beni Wicaksono, anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Salam sehat dan juga pastinya salam sukses selalu untuk Anda, Pak Beni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.